Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas baru, pertama selamat datang di kampus Unikal yang telah menjadi pilihan dalam mencari ilmu pengetahuan. Saudara bersyukur karena hanya sebagian kecil dari warga negara Indonesia yang sempat mengikuti pendidikan tinggi. Sekali lagi, saudara sebagai generasi muda intelektual, karena itu tentunya sebutan yang diterima sebagai seorang mahasiswa, ya, maha itu tentunya milik Allah, ya, padahal diterima bahkan oleh saudara sebagai seorang manusia. Maka konsekuensinya saudara harus menambah pengetahuan yang dikatakan maha mengetahui, maha mengerti, maha semuanya. Padahal manusia punya keterbatasan. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan selamat, terima kasih Unikal sebagai pilihan untuk mencari ilmu. Untuk itu, saudara punya kewajiban sebagai generasi muda intelektual. Apa kewajibannya? Mencari ilmu, Iqra. Karena sebutan sudah melekat pada diri saudara, tidak bisa dibuang begitu saja. Karena mahasiswa juga merupakan cita-cita semua orang tua, adik-adik, kakak-kakak, saudara dengan senang mengikuti pendidikan tinggi. Nah, itu sekali lagi punya konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan sebagai seorang mahasiswa. Sekali lagi sebagai seorang mahasiswa, maka kewajibannya adalah belajar, hobinya membaca. Karena itu sekali lagi jangan sampai nanti berkata saya tidak tahu, ya, berkata tidak tahu. Maka itu mestinya punya tabu. Walaupun kita menyadari manusia punya keterbatasan, tapi kalau nanti ada masalah tidak tahu, ada pengumuman tidak tahu, ada tugas tidak tahu. Nah, inilah yang harus dirubah. Saudara mestinya ada ospek, ada orientasi untuk mengubah sikap perilaku yang semula seorang pelajar menjadi seorang mahasiswa. Jadi ospek, pelonco itu hal yang wajar. Di dunia ini ada proses transisi. Saudara lahir ada selamatan, sunat ada selamatan, nikah ada pacaran, ada lamaran, ada pernikahan, dan seterusnya. Itu ada tahapan-tahapan yang ada dalam proses kehidupan sosial. Karena itu ini saudara masa pandemi ini rugi sekali karena tidak mengikuti, tidak adanya orientasi studi yang untuk mengubah sikap berpikir, sikap perilaku, sikap orientasi yang tentunya berbeda dibanding pada waktu seorang siswa. Karena itu kami dapat tugas untuk memberikan PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini PPKN ini membahas tentang hubungan manusia dengan negara, hubungan warga negara dengan negara. Jadi sekali lagi, bagaimana seorang warga negara dengan negara, dan bagaimana negara dengan warga negaranya. Jadi sekali lagi, tentunya ada latar belakang. Apa sih latar belakang yang dijadikan? Kenapa PPKN masih tetap diberikan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi? Tentunya ini tadi sudah menjadi kewajiban kita mengenal lebih jauh tentang kita sebagai warga negara dan negara. Jadi itu kembali hubungan antara warga negara dengan negara. Latar belakangnya yang tentunya ada Pancasila dan warga negaraan. Kalau Pancasila latar belakangnya kita kembali pada sejarah, pada budaya, pada yuridis. Biasanya aspek yuridis yang menjadi yang ditakuti, karena kalau yuridis secara hukum maka harus dipatuhi dan ditaati. Kalau sejarah kadang-kadang ya sudah dia baca aja.
Kalau budaya ya sudah budaya seperti itu. Kemudian kalau filosofi, nah disinilah bagaimana Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa. Karena itu sekali lagi Pancasila adalah membicarakan manusia Indonesia dengan negara Indonesia. Kalau agama membicarakan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi tidak bisa lepas juga manusia dengan manusia dengan alam sekitarnya. Karena itu kembali latar belakang pendidikan Pancasila adalah aspek yuridis, aspek filosofis, aspek budaya, aspek yuridis. Nanti silakan dibaca di materi, bisa diunduh di Si Akad. Sudah kami kirim ke Si Akad untuk bisa diunduh oleh mahasiswa. Baik, sekalian. Kemudian latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Kenapa pendidikan kewarganegaraan diberikan? Dulu sudah dari SD, SMP ada PMP, ada civic education dan seterusnya. Maka tetap kembali, apalagi sekarang kondisi masyarakat kita sudah terombang-ambing dengan berbagai budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Maka itu kembali latar pendidikan PPKN. Sekarang PPKN kita akan lihat dari skema yang sederhana. Ini kita sebagai warga negara, ini hidup. Hidup ini tentunya untuk bisa berguna dan bermanfaat. Bagi bangsa dan negara. Bagi bangsa dan negara untuk apa? Untuk bisa menjadi mampu berguna, bermanfaat, mampu mengatasi apa? Masa depan yang penuh perubahan, masa depan yang penuh perkembangan. Nah ini, jadi kembali sebagai warga negara yang hidup ini harus berguna dan bermanfaat. Bagi siapa? Bagi bangsa dan negara. Untuk apa? Untuk bisa mampu mengatasi apa? Masa depan perubahan. Saudara sudah berubah dari siswa menjadi mahasiswa. Berubah ini, berubah usianya, berubah umurnya, berubah pikirannya. Kemudian masa depan juga mengalami perkembangan. Tidak ada yang mandek, semua masa depan harus berkembang, berubah dan berkembang. Dulu tidak ada unikal, sekarang ada unikal. Dulu saudara mungkin unikal hanya dilirik misalnya, dilirik aja lewat kampus seperti itu. Ternyata berkembang. Dulu yang kampusnya 1 unit, sekarang sudah 2 unit, 3 unit, 4 unit. Sekarang gedung tingkat 5, tingkat 7 malah sudah dipakai. Ini sudah tertinggi di kota Pekalongan. Jadi itu kampus unikal tertinggi di kota Pekalongan dari tahun 2000. Terus itu sekali lagi untuk hidup berguna, apa ini berguna? Punya bekal ini, punya bekal spiritual, berguna punya bekal spiritual, agama, bermanfaat, bisa mengatasi dan menghadapi perubahan tadi, punya pengetahuan intelektual. Ini intelektual saudara, kuliah hukum, ekonomi, kesehatan masyarakat dan seterusnya. Itu pengetahuan yang berguna, yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Secara teknis hukum tadi, ilmu hukum, ilmu ekonomi dan seterusnya. Untuk bisa berguna dan bermanfaat tadi, tentunya kita harus membaca, belajar dan seterusnya. Warga negara yang berguna tadi, kemampuan spiritualnya harus suruh milih apa yang spiritual dan intelektual, ya dua-duanya. Tapi kalau kita suruh milih yang kemampuan spiritual dan kemampuan intelektual, yang pertama kemampuan spiritual. Seorang sarjana tapi spiritualnya bobrok, rusak, tidak akan dipakai untuk jadi bendahara. Tapi kalau SMA spiritualnya kuat, lebih baik dia dipercaya. Oleh karena itu sekali lagi
bahwa kemampuan virtual kadang-kadang kita sepelekan, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang berkembang sekarang ini. Jadi itu saudara sekalian, latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, warga negara ini harus diberi bekal. Ya. Diberi bekal apa? Diberi bekal ilmu pengetahuan, diberi bekal moral agama, diberi bekal budaya bangsanya. Ya. Diberi bekal tadi tidak hanya bangsa Indonesia dengan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bangsa lain, bangsa Amerika diberi bekal ya, sejarah Amerika. Jepang juga diberikan sejarah Jepang. Filipina juga diberikan sejarah bagaimana bangsa Filipina. Jadi itu semuanya diberi bekal untuk menjadi warga negara yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Kemudian ini yang berkaitan dengan hal pendidikan. Kemudian kita akan melihat tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan. Nah, ini. Tujuan apa? Untuk mengembangkan kemampuan. Mengembangkan kemampuan. Kemudian yang kedua, membentuk watak dan membentuk kepribadian. Membentuk ya, kemampuan membentuk watak, membentuk kepribadian. Tentunya bagi bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia. Agar apa? Ya, tujuan ini bisa membentuk ya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, berilmu, cerdas, kemudian mandiri, kemudian cakap. Nah, kemudian ya, sekarang mandiri, kreatif. Sekarang bangsa Indonesia dituntut untuk menghadapi tentunya kreativitas. Ini kreativitas bangsa kita yang dibanding dengan negara lain. Ya memang begitulah keadaannya. Ada yang mengatakan kreativitas kita dibanding dengan luar negeri, bangsa-bangsa lain. Kita suruh gambar kreativitas ini tadi, ya, untuk mencapai tujuan pendidikan tadi, kreativitas. Kita suruh gambar ini untuk kreativitas. Ini 3 kotak, ada 3 kotak. Suruh gambar, Anda amat misalnya, gambarnya apa nih? Oh, gambarnya gunung. Yang itu gambarnya apa lagi? Buah pohon, nyur. Satu lagi gambar matahari. Ini kreativitas kita seperti itu. Baru memindahkan dari alam yang ada dengan yang sederhana. Tapi kalau bangsa lain sudah bisa, kita nonton film kartun, ya, ada siapa? Ya, Flash Gordon, ada ya pesawat angkasa, ada robot. Itu gambaran tentang kreativitas kita. Tolok ukur yang lain apa? Ya, kita pelajaran matematika kita, anak-anak SD kita jauh ketinggalan dengan anak-anak dari Vietnam, ya, dari Thailand. Makanya begitu pentingnya matematika untuk menumbuh kembangkan daya pikir kita, untuk menumbuhkan kreativitas. Jadi itu saudara sekalian tentang pengantar kita. Nanti saudara membaca diunduh
materi PPKN sebagai kontrak kuliah. Di halaman pertama, halaman kedua ada kontrak kuliah. Saudara wajib mempelajari yang berkaitan dengan kontrak kuliahnya, materinya. Yang pertama kita cerita tadi pengantar. Yang kedua dasar tujuan pendidikan, nanti dibaca itu. Kemudian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika. Keenam, kelima identitas nasional, kemudian demokrasi dan ideologi, ketujuh negara dan konstitusi, kemudian rule of law dan HAM, hak kewajiban warga negara, geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara, geostrategi Indonesia, peta nasional dan diskusi kalau waktunya. Terus kemudian sebagai generasi muda intelektual, maka laki-laki punya kewajiban untuk ikro membaca. Literaturnya silakan nanti diunduh di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terus kemudian ini materi pertama pengetahuan umum, semuanya yang sebagai dasar dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tujuan dan fungsi dari pendidikan PPKN. Sekalian, kemudian tugas-tugas nanti saya unggah di Siakat untuk dikumpulkan 2 minggu sekali. Ya, nanti silakan saudara membaca wajib ya, literatur tugasnya silakan open book, dibaca dengan sungguh-sungguh, tidak hanya main-main. Jadi kembali lagi saya ucapkan selamat menjadi mahasiswa dengan Unikal sebagai pilihan, yang mau tidak mau tergantung dari saudara sebagai generasi muda intelektual yang punya tugas dan tanggung jawab sebagai generasi muda bagi bangsa dan negara. Jadi itu saudara sekalian, pengenalan kita nanti dilanjutkan dengan filsafat Pancasila. Ini filsafat Pancasila ini yang mengatur kehidupan kita. Kenapa kita perlu memahami Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan 45. Oleh karena itu setiap warga negara wajib mempelajari, mendalami, menghayati, mengembangkan dan mengamalkan di segala kehidupan. Itu yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat